Pagi-pagi. Hai semuanya. Hari ini aku mulai hari dengan masak sarapan buat anak aku. Nah aku belum sarapan. Jadi kita mulai hari harus mulai dengan sarapan. Sarapan untuk pagi ini itu aku mau bikin roti pisang. Jadi adalah roti dan pisang. Ini enggak sih, nggak ada orang. Sekarang masih mendung, tapi semoga hari ini nggak hujan kayak kemarin karena kita nanti juga mau pergi keluar. Ada ingetin ibu beli ini ya, beli lem kayu. Lem kayu di mana ini? Di Kaufland. Sambil a day in my life, aku tuh juga sekalian mau cerita-cerita gitu kali ya. Gimana jadi ibu rumah tangga di Jerman. Jadi aku tuh alhamdulillah kadarullah aku sekarang tuh ibu rumah tangga aja. Ternyata tuh jadi ibu rumah tangga di Jerman tuh juga tidak semudah di sosial media ya, yang kayak wah di luar negeri ya. Karena banyak struggle yang kita hadapin. Namanya juga kehidupan, pasti ada ya kerikil-kerikil kehidupan. Sering banget kita aku bahkan ngalamin aku masa-masa aku bahkan depresi ketika menjadi ibu rumah tangga. Nah di sini aku tuh mau sharing-sharing ke kalian faktor-faktor apa sih yang membuat aku tuh bisa jadi depresi jadi ibu rumah tangga di Jerman. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya pada akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim aku bersyukur dengan semua yang aku terima, yang aku punya sekarang. Cuman aku cuma ingin berbagi aja cerita ke kalian, siapa tahu ada yang mau kesini juga menjadi ikut suami atau pasangan. Ada juga ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang mungkin sekarang ada di titik ini. Dan aku cuma bilang kalau kalian gak sendiri. Cuman ini mungkin fase adaptasi kali ya. Namanya juga fase adaptasi. The beginning is always difficult. Jadi gitu. Tada. Fun fact, bukan fun fact juga sih sebenarnya. Fun fact apa yang mana? Aku tahu fun fact yang mana yuk? Fun fact yang mana ya? Jadi ibu rumah tangga Jerman itu kayak tadi aku bilang ada faktor-faktor yang membuat kita bisa mencapai kata-kata. Kenapa nggak aku sebutkan lagi ada anak? Jadi faktor pertama itu adalah kesepian. Jadi kalau kalian tinggal di kota besar sebenarnya nggak masalah ya. Tapi nggak juga sih, ada juga yang tinggal di kota besar merasakan hal kayak gini. Karena mungkin lingkungannya baru, budaya yang baru, jadi lebih kayak culture shock gitu loh. Orang sini tuh, karena orang Jerman itu tipenya tuh bukan tipe yang open untuk pertama kali gitu loh. Orangnya cukup kaku. Beda sama orang Indonesia yang ramah, orang Indonesia yang baik, ramah dan senyum mulu gitu loh. Nah kalau di Jerman tuh enggak. Mereka tuh first time itu cukup kaku. Dan terkesannya jadi kayak galak, judes gitu loh. Dan itu ya, dan itu kadang yang ngebuat kita datang ke sini tuh punya ekspektasi yang tinggi. Jadinya tuh pas ngelihat real time di sini tuh jadi stres, jadi kaget, jadi stres dan berujung ke D word ini. Faktor berikutnya adalah kota tempat tinggal. Kayak tadi aku bilang, sebenarnya saya tuh salah satu yang ngaruh juga sih, karena kalau kalian tinggal di Berlin, dulu aku tinggal di Berlin kan, di kota besar, itu cukup amat sangat membantu karena komunitas tuh cukup banyak. Orang misalnya kalian cari orang Indonesia juga banyak, komunitasnya banyak deh. Mengurangi rasa kesepian kalian menjadi seorang Auslander lah atau orang asing di Jerman. Kalau kalian tinggal di Berlin, kalau kalian tinggal di kota kecil atau di desa itu lebih struggle karena pertama orang aslinya tuh nggak banyak, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Pasti kebanyakan tuh orang lokal. Ya itu pasti ngerasa banget sih asing, nggak bisa kemana-mana, susah
berusaha untuk kemana-mana karena kadang akses yang kita punya tuh cuman kayak harus naik mobil atau bus. Tapi kadang busnya juga kalau di desa atau kota kecil tuh kayak di sini ya tempat aku tinggal sekarang, busnya tuh datang tuh bisa sejam sekali. Tapi untung aku tinggal di deket main station, jadi mau kemana-mana kalau langsung ke main station aja gitu. Tapi nggak kebayang kalau orang yang tinggal di pelosok-pelosok. Lihat mana? Enak deh, ternyata kayak pisang goreng, kayak pancake. Pasti. Apa? Itu gak bisa. Ya pelan-pelan sayang. OTW. Ya. Aduh sibuk. Sekarang kita OTW mau ke supermarket. Sekalian mau nukerin botol. Oh. My little assistant. My little assistant. Jadi kita mau nukerin botol gitu. Kalau Jerman kan botol minum bisa ditukar lagi. Terus nanti dapat uang kupon buat dipakai buat belanja. Nah, udah. Pencet warna hijau, klik tombol hijau. Oke. 4,25. Dia Halit, jangan ke sana, Halit. Salah satu faktor yang membuat kita depresi itu juga masalahnya adalah di bahasa ya, teman-teman. Menurut aku, kan di sini tuh banyak juga tuh ya teman-teman diaspora yang ibu rumah tangga datang ke sini tuh modal sertifikat A1, A2, atau bahkan kadang nggak ada sertifikat bahasa. Jadi kadang bahasa Jerman nggak bisa atau ngomong aja tuh belum bisa gitu loh kalau dengan sertifikat itu. Dan menurut aku bahasa itu menjadi faktor yang penting ya kalau kita tinggal di suatu negara sebagai orang lokal, bukan sebagai turis. Kita baru aja beres belanja, bener-bener ya ekonomi sekarang lagi nggak baik-baik aja. Masa cuma 5 item aja tadi aku 10 euro. Ya kan itu 5 item aja tuh bener-bener kayak bukan barang yang aku aduh pengen apa ya, keperluan. Cuma 5 item aja 10 euro. Ekonomi sekarang semua tuh serba mahal, Masya Allah. Dan aku sempat bahas tentang bahasa ya, salah satu faktor yang membuat orang kesepian. Karena di sini tuh kebanyakan kan kalau misalnya teman-teman yang diaspora, ibu rumah tangga khususnya datang ke sini tuh kan kebanyakan kalau misalnya dari Indonesia ikut suami itu sertifikatnya A1 tuh enggak A2. Tapi alhamdulillah aku tuh punya privilege lah karena aku kan sekolah di sini. Jadi aku tuh udah ngerti lah bahasanya, udah bisa bahasa Jerman dan juga aku tahu bagaimana sistem kehidupan di sini. Nah, aku tuh nggak bisa ngebayangin sama teman-teman aku yang misalnya datang ke sini itu pure ikut suami. Syukur-syukur kalau mereka tinggalnya di kota besar kayak Berlin gitu yang komunitasnya gede, apalagi komunitas ibu-ibunya. Kalau misalnya tinggalnya di kota kecil kayak aku, wah itu stres banget sih. Karena di Jerman itu khususnya di kota kecil, kalau di kota besar mungkin orang lebih open gitu ngomong bahasa Inggris. Misalnya kayak Berlin atau München atau Köln. Tapi kalau misalnya di kota kecil kayak aku kayak gini, apalagi di desa, orang-orang tuh nggak open ngomong bahasa Inggris. Nggak semua ya, kebanyakan tuh pasti mereka kayak males sama orang yang kalau nggak bisa bahasa Jerman. Emang terdengar rasis sih sebenarnya, dan itu kadang yang bukan kadang yang sih sering yang ngebuat kita jadi curug halten lah, maksudnya jadi minder. Ngerasa kadang bahkan aku yang bisa bahasa Jerman aja aku bisa merasakan hal seperti itu.
Pagi-pagi jalan sama ibu, lihat taman. Itu kita sama. Iya, tapi Halid nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa. Enggak apa-apa. Kalau kita bisa bahasanya itu menurut aku membantu menyelesaikan 50% masalah kita di Jerman. Jadi buat teman-teman diaspora yang di Jerman ya usahakanlah ya kalau bisa belajar bahasa Jerman juga biar bisa lebih mempermudah hidup. Karena kalau nggak bisa bahasanya atau misalnya ya kurang paham atau nggak fasih bahasanya, itu tuh rasanya tuh nggak enak banget, kayak terpenjara, nggak ngerti apa-apa, kayak nggak ngerti mau ngapa-ngapain gitu. Emang kita tuh kalau hidup di Jerman itu harus survival mode terus tau. Dan kalau di Jerman tuh juga kadang ada aja sih makhluk-makhluk yang aneh, nyebutnya makhluk aneh. Misalnya kita nggak bisa bahasanya nih, ini tuh ada aja sih, sebenarnya nggak semuanya, nggak banyak, itu cuma segelintir yang kayak nyinyir lah sebutannya. Lo di Jerman tapi nggak bisa bahasa Jerman, kan di Jerman lo tuh harus bisa bahasa Jerman. Dan nungguin Idun main di Spielplatz. Tinggal di Jerman tuh kayak nih kan, lihat kalian kan, sepi. Aku tinggal di kota kecil, sepi. Kalau dulu kota besar tuh rasanya hidup tuh 24 jam. Kalau di sini tuh hidup udah jam 8 ke atas tuh sepi banget. Sekarang orang pada kerja semua juga, pada sekolah. Jadi sepi banget. Terus faktor yang membuat kita ini bisa menjadi depresi juga salah satunya adalah ekspektasi yang tinggi. Maksudnya tuh apa tuh ekspektasi yang tinggi? Jadi kan sebelum pasti berangkat ke Jerman kan kita punya harapan nih, wah tinggal di Jerman enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kayak karena ekspektasinya masih menjadi ekspektasi seperti turis gitu. Kalau tinggal di sini tuh kalau bisa usahakan turunkanlah ekspektasi gitu. Karena hidup di Jerman ini cukup monoton, which is good gitu, tapi ada kadang orang rasa cepet bosen di sini. Dan orang di sini tuh hidupnya individualis, jadi bermasyarakat. Kalau di sini tuh individualis. Bahkan aku tanpa tetangga aku sekarang aja aku cukup tahu aja, nggak begitu dekat. Dan itu hal yang normal. Dulu waktu aku bahkan sekolah, aku bisa dari aku baru masuk asrama student sampai aku lulus, aku tuh nggak kenal siapa tetangga aku. Dan itu normal. Masak nasi pakai panci. Masak nasi pakai panci. Jadi sekarang aku kalau masak nasi tuh jarang banget pakai rice cooker karena aku juga nggak punya rice cooker. Jadi aku kalau masak nasi pakai panci. Sekarang saatnya kita masak nasi. Nyol sedikit karena dikasih keripik tempe sama teman. Bismillah. Oh, terus faktor berikutnya adalah take it everything personally. Orang Indonesia itu kan people pleaser banget ya, kayak kadang dikit-dikit tuh dibawa perasaan, pengennya menyenangkan semua orang lain karena kita tuh ramah, sifat kita ramah. Dan ternyata itu kebalik banget sama orang Jerman yang mereka tuh nggak people pleaser, orangnya straightforward, kalau iya enggak, karena agar rasa biar cepet lah, biar nyaman sama-sama enak. Oh di sini tuh enggak, kalau kita take it everything personally dan itu ngebuat kita jadi tuh sedikit-dikit semua diambil secara personal. Nah orang Jerman itu profesional dan straightforward, yang dimana kadang itu ngebuat kita tuh orang Indonesia di sini tuh belum biasa, jadi kaget, stres. Kuncinya kalau tinggal di sini tuh jangan semua diambil hati. Kalau misalnya kalian di jalan ketemu orang yang aneh, yaudah anggap aja tuh orang sakit, udah move on. Jangan dibawa kayak aduh langsung nggak mood seharian. Dan juga Jerman tuh punya habit yang menurut bahkan Jerman sendiri tuh mereka kadang suka nggak sadar habit ini tuh jadi negatif lah di mata kita, yaitu namanya German stare. German stare itu mereka tuh suka banget ngeliatin orang dari ujung ke ujung kepala, karena einfach cuma sekedar ngeliatin aja, nggak ada maksud. Tapi kan kalau di orang kita, apaan sih nih orang ngeliatin kita dari ujung ke ujung kepala, itu kan maksudnya kayak kok gitu sih ngeliatin dari ujung kepala, kayak rude gitu kan, mean gitu. Nah, itu emang tipikal mereka tuh suka seperti itu. Aku udah potong bawang putih, bawang bombay, bawang merah, sama jahe, sama ada kemiri. Jadi ini bakal jadi
bumbu dasar lah ya, yang bakal nanti aku juga buat stok. Jadi nanti kalau misalnya mau masak tinggal dipakai. Ini dia bumbu-bumbunya udah jadi. Ini bisa di stok buat nanti kalau masak-masak karena ini banyak banget kan. Jadi nanti kalau masak lagi nggak perlu lagi aku potong-potong bawang. Sekarang aku mau masak gulai sama opor. Sekarang sudah selesai masak. Jadinya masak lontong sayur pakai nasi. Tadinya tuh mau masak gulai, cuman pas dicoba loh kok rasanya kayak kuah lontong sayur ya. Jadi kita tambahin kacang panjang, kacang pollo, kacang panjang sama wortel. Jadi sayur-sayur yang kayak lontong sayur gitu. Jadi salah satu faktor yang membuat kita stres juga ibu-ibu rumah tangga di sini tuh adalah nggak ada kegiatan. Maksudnya nggak ada kegiatan tuh dalam artian ya kayak di rumah doang 24 jam. Karena kadang kalau di rumah doang tuh jadi bikin overthinking dan bikin stres. Makanya kalau bisa carilah komunitas, usahakanlah kalau kata aku. Mungkin ada yang bilang aku nyaman-nyaman aja kok di rumah, ya nggak apa-apa. Tapi kayak orang kayak aku, secara nggak sadar tuh kadang aku tuh butuh bersosialisasi lah minimal sama orang. Jadi untuk keluar dari kegelapan ini aku biasanya ya itu ikut pengajian ke kota besar. Aku bela-belain kadang seminggu sekali tuh 2 minggu sekali aku alhamdulillah dibolehin sama suami untuk ikut pengajian, terus ketemu teman-teman orang Indo, atau aku ikut kelas yoga. Terus bersosialisasi karena jadi ibu rumah tangga khususnya di Jerman ini, ya hidup kita tuh 24 jam di rumah doang sama anak, sama suami. Ya sama anak sih terutama ya, kalau suami kan kerja. Jadi kadang tuh otak tuh mumet di situ-situ aja. Jadi kadang-kadang secara nggak sadar kalau buat aku pribadi, aku tuh kadang jadinya tuh secara emosional kadang suka marah nggak jelas apalagi sama anak. Jadi menurut aku bersosialisasi itu penting. Terlalu banyak di rumah nggak ada aktivitas, jadi carilah hobi ya teman-teman ibu-ibu rumah tangga di sini. Menurut aku Jerman itu adalah selama aku tinggal di Jerman aku tuh menjadi lebih kenal sama diri aku gitu, karena waktu untuk diri aku tuh sendiri lebih banyak. Jadi alhamdulillahnya juga aku punya suami yang support aku untuk ngapain aja, aku mau melakukan apa aja. Kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga tuh ya emang kadang pilarnya tuh di ibu ya. Kalau ibunya bahagia ya rumahnya tuh akan adem ayem. Jadi aku juga nggak mau dong memberikan rumah yang aku bete mulu, atau enggak suamiku juga nggak mau dong melihat aku kayak sedih gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tuh alhamdulillah memberikan aku ruang untuk aku melakukan apapun yang aku mau dan mencukupi itu. Video ini pure sebenarnya itu aja sih faktor-faktor yang membuat kenapa sih jadi ibu rumah tangga di Jerman tuh cukup berat ya menurut aku. Bahkan ada plus minusnya lah, mungkin di Indonesia begini ada enaknya ada nggak enaknya juga, dan di Jerman ada enak nggak enaknya. Nah video ini aku buat semata-mata bukan untuk menyudutkan satu pihak, cuman aku ingin memberikan gambaran aja buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana sih kehidupan di Jerman itu lagi sebagai ibu rumah tangga ya. Mungkin ada teman-teman yang mau kesini ikut suami gitu kan, atau misalnya mau ikut pasangan, atau ingin memulai hidup baru, karena ya kehidupan di Jerman tuh sering banget dibilang dibayar pakai mental, walaupun mungkin di Indonesia juga seperti itu. Kalau misalnya dia bilang aku nggak gitu kok, kamu lebay ya, mungkin kalian bisa share mungkin. Tapi kalau ada yang mengalami juga seperti aku, kayak aduh aku nggak betah nih, aku pengen pulang ke Indonesia aja, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain di sini atau apa, everything's going to be okay dan ini cuma sebuah fase. Itu aja sih sebenarnya sharing-sharing dan sedikit a day in my life aku nggak bakal nyampe malam juga. Kayak kalau kalian emang pengen cari komunitas ya silahkan, tapi juga sama di sini tuh cari teman juga harus pilih-pilih, harus pinter-pinter, karena kadang ada aja yang ternyata kayak sama-sama dari Indonesia misalnya ternyata tidak sesuai dengan sevisi misi dengan kita, jadi nggak cocok. Boleh banget kok kalau kita nggak cocok sama mereka, ya udah cari yang lain, atau misalnya kalian ketemu teman-teman orang Jerman atau apa ya silahkan gitu. Ya di sini kan kita sama-sama berjuang ya, jadi aku juga mengharapkan banget sama teman-teman sama-sama diaspora ya minimal hal yang bisa kalian lakukan kalau nggak mau teman dengan sama orang Indonesia atau apa ya, tolong jangan nyusahin lah ya, jangan ngejelekin. Kita sama-sama struggle di sini, sama-sama
sama-sama punya struggle di sini, sama-sama punya kesulitan, ngebandingin ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik, ya semua punya baiknya masing-masing. Tolong minimal hal yang bisa kita lakukan sama orang Indonesia, kalau nggak bisa nolongin ya jangan menjelekkan lah ya. Sekian video dari aku, terima kasih udah nonton sedikit A Day in My Life, A Morning in My Life, A Morning in My Life, karena ini udah masuk siang dan makan siang. Semoga kalian sehat semua. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.